Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nardi Destiana dengan NIM 2110105500087, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Kualitas Laba dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024. Yang pertama adalah latar belakang. Nilai perusahaan mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh kualitas laba yang menunjukkan transparansi serta keandalan informasi keuangan, serta kebijakan dividen yang menjadi sinyal stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Kualitas laba yang baik dan kebijakan dividen yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Kemudian dapat dilihat nilai perusahaan PBV PT Alkindo Naratama Tbk periode 2014 sampai 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan terdalam terjadi pada 2019 sebesar 0,7786 dan kembali melemah pada tahun 2024 menjadi 0,8285. Sementara itu, laba perusahaan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 100,77 miliar. Namun, kemudian penurunan hingga mendalam kerugian sebesar 8,91 miliar pada 2024. Selain itu, kebijakan dividen yang tercermin dari dividen payout ratio juga tidak stabil, yang sempat mencapai 5% pada 2023 dan kembali turun menjadi 1% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kinerja laba, kebijakan dividen, dan nilai perusahaan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kualitas laba dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024? Yang kedua, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024? Yang ketiga, apakah kualitas laba dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas laba dan kebijakan dividen secara simultan terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode tahun 2014 sampai 2024. Kemudian tinjauan pustaka terdiri dari yang pertama, kualitas laba. Kualitas laba mengacu pada sejauh mana laba yang dilaporkan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dan berkelanjutan. Rumus kualitas laba sama dengan operating cash flow dibagi net income. Yang kedua ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan dengan mendistribusi laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rumus dividen payout ratio sama dengan dividen per share dibagi earning per share. Kemudian ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan menggambarkan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek suatu perusahaan berdasarkan nilai aset dan profitabilitas. Rumus price to book value sama dengan harga saham dibagi nilai buku saham. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal asosiatif. Objek penelitian PT Alkindo Naratama periode tahun 2014 sampai 2024. Data yang digunakan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Teknik penelitian ini menggunakan yang pertama, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas,
uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji T. Yang keempat, uji F. Dan yang kelima, uji koefisien determinasi. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan Y sama dengan 0,619 ditambah 0,408 X1 ditambah 1,495 X2 ditambah E. Persamaan ini dapat dijelaskan sebagai nilai konstanta sebesar 0,619 menunjukkan bahwa apabila kualitas laba dan kebijakan dividen dianggap tidak mengalami perubahan atau bernilai 0, maka nilai perusahaan yang diukur dengan PBV diperkirakan sebesar 0,619. Selanjutnya, koefisien regresi kualitas laba X1 sebesar 0,408 memiliki arti bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas laba akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 0,408 satuan. Dengan asumsi kebijakan dividen dalam kondisi tetap, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas laba perusahaan, maka nilai perusahaan juga cenderung meningkat. Kemudian, koefisien regresi kebijakan dividen X2 sebesar 1,495 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kebijakan dividen akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 1,495 satuan dengan asumsi kualitas laba tetap. Nilai koefisien ini lebih besar dibandingkan kualitas laba, yang mengindikasikan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap nilai perusahaan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, persamaan regresi ini menunjukkan bahwa kualitas laba dan kebijakan dividen sama-sama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua ada uji T. Berdasarkan hasil uji T, kualitas laba X1 memiliki nilai T sebesar 20,447 dengan signifikasi 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, kebijakan dividen X2 memiliki nilai T sebesar 7,430 dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, secara parsial kualitas laba dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga ada uji F. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 230,542 dengan signifikasi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Yang berarti kualitas laba dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat ada analisis koefisien determinasi. Nilai R² sebesar 0,918 atau 91,8% menunjukkan bahwa kualitas laba dan kebijakan dividen mampu menjelaskan perubahan nilai perusahaan sebesar 91,8%, sedangkan sisanya 7,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menandakan bahwa model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, kualitas laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan PT Alkindo Nartama Tbk. Yang kedua, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan PT Alkindo Nartama Tbk. Yang ketiga, kualitas laba dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan PT Alkindo Nartama Tbk. Hasil penelitian ini mendukung teori signal di mana laba berkualitas dan dividen menjadi sinyal positif bagi investor. Selanjutnya ada saran untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya. Saran untuk perusahaan disarankan untuk menjaga kualitas laba dan menetapkan kebijakan dividen yang stabil untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua ada saran untuk penelitian selanjutnya. Disarankan menambahkan variabel lain dan memperluas objek penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.